Jembatan antar desa yang menghubungkan Desa Nambak dengan Desa Koripan, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Jatim, ambrol pada Kamis, 5 Februari 2026, dini hari. Sesaat pasca ambrolnya jembatan di lingkungan Depok, Dusun Masaran, Desa Nambak, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo itu ada 2 orang melintas dan terjun bebas akibat jembatan ambrol. Pantauan di lokasi, jembatan beli itu panjang 20 meter dengan lebar 2 meter. Karena ada yang menjadi korban, kemudian dipasangi pelang agar tidak menimbulkan korban. Detik-detik ambruknya jembatan serta 1 warga terjun bebas itu terekam jelas Siti Maryam, warga Desa Nambak. Menurutnya, bahwa jembatan ambrol terlebih dahulu. Kemudian ada korban jatuh. Siti menyatakan bahwa korban berjalan dari arah selatan atau Desa Koripan menuju utara atau Desa Nambak. Diketahui 2 orang itu adalah Sri Winih 48 tahun dan Ani Wijayanti 31 tahun. Keduanya warga Desa Bekare, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Keduanya merupakan karyawan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Keduanya mau berangkat kerja sekitar tengah malam. Sementara Kapolsek Bungkal, AKP Anwar Fatoni mengkonfirmasi apa yang terjadi. Dia menyatakan bahwa jembatan Bailey dari besi antar desa ambrol dini hari. Semalam niku sebenarnya sebelum ada kejadian itu kan ada suara. Kebetulan kan aku belum tidur toh itu terus ada suara kayak rung tapi nggak ngeh kalau itu jembatan ambrol. Setelah itu selang setengah jam itu baru ada suara teriakan, terus suara berak motor jatuh, habis itu ada suara teriakan minta tolong. Oh, berarti jembatan itu ambrol dulu ya, Bu? Ya, ambrol dulu, baru kemudian ada korban jatuh itu. Karena posisi kan dari selatan, naik motornya mungkin kan terburu-buru ya, jadi tidak memperhatikan sekitar. Korbannya ada berapa orang, Bu? 2 orang. Alami luka? Lukanya seperti apa itu? Lukanya yang pertama itu tadi sudah dapat kabar katanya patah tulang ya. Terus yang satunya itu giginya copot 1, terus ada banyak di sini, daerah sini. Sempat histeris atau seperti apa, Bu, korban? Iya, histeris. Teriak minta tolong? Ya. Terus saat itu kan warga masih tidur, Bu, itu seperti apa? Yang bangun tuh saya, kakak saya, sama suami saya. Terus depan rumah ini kan persiapan mau ke pasar. Jadi yang menolong itu hanya suami sama kakak itu, karena laki-laki semuanya belum ada yang bangun, karena posisi tengah malam tadi. Bu, kalau jembatan ini rusak sudah lama atau baru saja ini? Sudah puluhan tahun kayaknya, Mas. Ini kan jembatan darurat jembatan darurat sekitar 7 tahunan ya. Kemarin sempat viral juga kan yang Growong yang selatan. Nah ini ternyata yang rusak malah utaranya. Terus saat ini, Bu, bisa dilewatin enggak ini jembatannya? Jelas tidak. Total saudara nih ya. Terus ini warga lewat mana, Bu, untuk aksesnya? Kalau aksesnya untuk roda 2 lewat barat, daerah Bekaring itu nggih, Propet dan sebagainya itu. Kalau mungkin yang ke sawah bisa lewat ada alternatif di sungai kalau nggak banjir. Oh, lewat sungai? Nggih. Kalau anak-anak sekolah, ini jalur anak-anak sekolah juga, Bu? Ya, anak-anak sekolah juga. Jauh, Bu, kalau muter ini, Bu? Lumayan. Berapa kilo, Bu, kira-kira? Berapa, Bu? Kene Bekare itu berapa kilo, Bu? 3 kilo? Lebih, Pak. 4 kilo ya? Nggih, 4 kiloan itu. Berarti muternya berapa kilo, Bu? 4 sampai 5 kilo toh, sampai sekolah misalnya kalau SMP Negeri 1, kalau Keropok itu sekitar 2 kiloan. Kalau yang daerah Bungkal itu ya lumayan. Berarti ini jembatan akses utama ya sebenarnya? Termasuknya dari Koripan, Bekare itu. Biasanya kalau daerah barat tutup nih kan sini juga jadi jalur utama. Barat jembatannya juga rusak? Kalau barat enggak ada jembatannya ya barat itu ya. Daerah Bekare itu, jalan Bekare itu. Ya, selamat pagi. Jadi kejadiannya itu tadi malam sekitar pukul 01.00 dini hari. Jadi terdengar suara bergemuruh tepatnya di Dukuh Masaran Desa Nambak, Kecamatan Bungkal, terjadi jembatan putus. Demikian, betul. Ada korban dalam peristiwa tersebut? Nah, ini sangat disayangkan, Mas. Jadi memang betul ada korban yang luka berat dan 1 luka ringan. Jadi ketika sebenarnya dari pemerintahan desa maupun aparat pemerintahan desa, dari Forbimcam itu sudah
mengingatkan bahwa jembatan itu sebenarnya sudah tidak layak dilewati, terutama R4, roda 4. Sudah ada sinyal atau tanda-tanda peringatan dini. Namun karena memang korban itu tergesa-gesa Mas ya dari Bekare, jadi tadi malam sekitar pukul 3:30 itu lewat, akhirnya terperosok itu. Ya. Saat ini sudah pulang yang satu Mas, yang satu masih dirawat di RSU Aisyah, Jalan DR Sutomo. Itu kondisinya lukanya seperti apa kemudian? Yang satu hanya luka babras, tangan sebelah kanan, dan yang satu ini cukup parah atau luka berat karena patah tangan yang sebelah kiri. Sekarang masih dirawat di RSU Aisyah. Ini kondisi jembatan sudah nggak bisa dilewati kan ini? Sekarang total Mas, karena ambrol, ada 20 meter ya. Jadi ada 20, panjangnya 20, sekitar 20 meter. Ini jembatan antar desa berarti ini Pak? Enggak. Jadi masih menghubungkan antara Dukuh Masaran sama Desa Nambang. Ya. Terus supaya dari kepolisian saat ini seperti apa kemudian dengan putusnya jembatan ini? Jadi kami koordinasi dengan BPBD, dengan Forbimcam untuk segera untuk antisipasi berikutnya bagaimana biar arus lalu lintas bisa jalan. Nanti kita laporkan ke BPBD untuk dilaksanakan kerja bakti bersama untuk pembersihan, termasuk tadi hari ini juga Pak Camat, Pak Dan Ramil, kami juga sudah melakukan evakuasi terhadap puing-puing dan nanti segera kita laporkan untuk jembatan ya, untuk jembatan sementara. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.